Halo Sobat Tokwam, saya Dr. Kamila, salah satu dokter umum yang sedang bertugas di tengah pandemi COVID-19. Saya mau membahas salah satu isu yang sering dibicarakan akhir-akhir ini dan penting untuk diperhatikan, yaitu alat pelindung diri atau APD. Saya mau ngajak Sobat Tokom untuk lihat gimana sih proses pakai APD, berapa lama prosesnya, terus apa aja yang kita pakai, komponen-komponennya, terus rasanya gimana pakai baju astronot. Harapannya sih dengan adanya video ini, Sobat Tokom jadi lebih punya gambaran seperti apa para tenaga kesehatan bekerja sehari-hari, terus bisa lebih mengerti kenapa APD ini sangat penting bagi kami para tenaga kesehatan. Malam ini saya akan shift malam di GD Infeksius, jadi tonton terus. Mungkin nanti videonya akan dicepetin karena prosesnya lumayan memakan waktu. Cuma nanti saya akan jelasin step-stepnya biar nggak ada yang skip. Oke? Untuk pertama komponennya dulu kali ya, apa aja yang saya pakai. In total untuk baju saya pakai 3 lapis. Yang pertama itu scrubs yang saya pakai di video itu 7/8 warnanya biru, yang pertama banget. Yang mungkin teman-teman sering lihat kalau di serial TV atau drama-drama yang ada kedokterannya itu sering dipakai. Terus yang kedua itu skirt atau surgical gown. Si skirt atau surgical gown ini di luar pandemi COVID-19 biasanya dipakai oleh dokter-dokter yang akan melakukan tindakan bedah. Bentuknya kayak gaun panjang, biasanya sih warna hijau, cuma tadi kebetulan warnanya biru, diikat di bagian belakang gitu. Terus yang ketiga tentu aja hazmat suit atau si coverall-nya itu, si baju astronot. Baju 3 lapis, terus kita lanjut ke aksesoris. Aksesorisnya itu dari mulai kepala ada hair cap yang biasa dipakai kalau misalkan mau mandi biar rambutnya nggak basah, kayak gitu semacam itu, tapi bukan shower cap, beda. Terus ada goggles atau kacamata pelindung. Terus di bawahnya ada masker. Maskernya ada 2 jenis, ada yang surgical mask, ada yang masker N95. Bedanya apa? Buat Sobat Dokom yang udah follow Instagram Dokter Awam pasti udah paham betul, karena beberapa kali kita sering jelasin di story sama di post feed juga ada. Buat teman-teman yang belum tahu, berarti waktunya untuk follow Instagram Dokter Awam. Terus lanjut ke tangan, kita pakai sarung tangan ada 2 jenis. Yang pertama sebagai base itu kita pakai surgical gloves, panjangnya sampai sesiku. Nah ini dipakai kalau misalkan udah pakai hazmat suit. Hazmat suitnya dimasukin ke dalam surgical gloves-nya itu biar nggak kemana-mana. Ini surgical gloves yang pertama itu fungsinya udah kayak kulit kedua kita, jadi dia benar-benar kita pakai sampai shift selesai, sampai kita mau gantian, nggak akan diganti-ganti lagi. Kalau misalkan kita mau ketemu pasien atau kita mau melakukan tindakan, baru kita pasang lapis kedua, yaitu sarung tangan latex pendek, sarung tangan yang biasa pasti sering teman-teman lihat, itu sarung tangan latex, kita dobelin. Untuk kaki sebelum pakai boots biasanya saya suka pakai shoe cover dulu buat kaki saya kanan kiri sebelum kita masuk ke sepatu bootsnya. Terus sekarang alur makainya gimana caranya? Pertama kan pakai scrubs, terus dilapisin skirt, habis itu tuh hair cap, masker.
Terus bawa helmnya itu di ruangan pertama. Di ruangan pertama terus kita jalan menuju IGD. Nah, sebelum masuk ke IGD itu ada masker, kita pakai masker. Terus jadi masuk ke IGD udah hair cap, masker, baju, skirt, sama helm. Hazmat suit kapan dipakai? Hazmat suit dipakai hanya kalau saya mau masuk ke ruang infeksius. Pakai hazmat suit ini caranya kayak pakai baju bayi yang onesie popok gitu, jadi dari bawah terus naik ke atas. Di tengah-tengahnya itu akan ada resleting. Nah, sebelum di resletingin ke atas itu tuh di belakangnya kayak ada tudung gitu kan, yang kayak ada di jaket, hoodie gitu. Nah, tudungnya itu jangan dipakai dulu karena kita belum pakai goggles sama masker N95-nya. Masker N95 bisa sih dipakai dulu. Saya pakai double N95 dulu baru surgical mask, karena si masker N95 ini menurut literatur terbaru itu boleh di reuse sampai batas waktunya seminggu, dengan catatan penyimpanannya harus benar. Terus dari IGD yang non infeksius kita masuk ke ruang infeksius. Di ruang infeksius ada biliknya dulu sebelum kita masuk. Itu barulah kita pakai kacamata. Kacamatanya tempatnya di ruang infeksius karena harus ada semprotan untuk bersihin dulu. Terus pakai, udah lengkap semua, baru deh kita tudung yang ada di belakang kita tarik ke depan terus ke bawah. Nah, itu tuh ada bolongannya gitu kan. Itu posisinya harus pas di mata sama setengah mulut. Jadi untuk kita lihat, turunin sampai ke bawah, terus ada sisanya kita masukin, terus resletingin sampai atas. Udah ketutup dari atas sampai bawah. Habis itu baru kita pakai si face shieldnya lagi, si helmnya tadi. Pakai boots, terus keluar deh menangani pasien. Prosesnya cukup memakan waktu karena tadi step-stepnya itu banyak dan nggak boleh terlewat satupun demi keamanan gitu, keamanan diri. Rasanya panas. Kalau teman-teman pernah cobain olahraga pakai sauna suit yang terusan jaket sama bawahan yang kayak bahan plastik, keringetan gobios, nah persis kayak gitu. Jujur kan ini pertama kali banget saya pakai APD selengkap ini, karena sebelumnya waktu di masa pendidikan sama saya jadi dokter sebelum ini tuh saya mentok-mentok ya paling masker N95 aja udah gitu kan. Sesak nafas sih pertama kali, bener-bener overwhelmed, merasa kayak aduh gimana nih, suka panik sendiri waktu pertama kali karena nafasnya susah dan jadi harus fokus ngatur nafas kan. Sedangkan kan ada kegiatan mau saya periksa pasien lah apalah segala macam, jadi fokusnya tuh kebagi dua gitu. Cuma pas udah kali kedua terus udah beberapa kali, alhamdulillahnya kayak tubuhnya udah mulai bisa adaptasi, jadi udah mulai jauh lebih oke, walaupun masih sesak juga sih, budak. Karena jadi tuh kerasanya suara kita sendiri itu kerasanya kayak nggak keluar gitu. Jadi pas ngomong sama pasien tuh kadang-kadang suka teriak-teriak, bukannya marah, cuma karena kita tuh kerasanya suaranya mendem di dalam gitu. Terus pas pasiennya ngomong pun kita suka nggak denger, jadi kadang suka gitu. Kebungkus banget dan susah. Jadi makan sama minum tuh kayaknya hampir mustahil sih kalau misalkan lagi shift di infeksius, karena kalau misalkan mau buka untuk minum aja untuk satu teguk tuh kan lihat sendiri lapisannya banyak kan. Buka dulu coverallnya setengah, terus habis itu surgical mask, habis itu N95-nya, terus minum, habis itu resiko kontaminasinya lumayan. Jadi kalau saya pribadi sih sejauh ini biasanya suka saya tahan walaupun serak-serak banget, udah kering banget tenggorokan, cuma ya udahlah tahan. Mungkin kalau misalkan lapar masih bisa lebih mending kali ya, aus sih lebih kerasanya itu. Yang paling berasa juga buat saya pribadi itu nahan buang air kecil. Itu biasa di jam-jam krusial kayak subuh jam 6, jam setengah 7 itu udah jamnya buang air kecil, itu udah bolak-balik nari-nari sendiri buat nahan. Di satu sisi harus disyukuri karena APD yang lengkap ini
semuanya bisa merasakan gitu. Jadi syukur alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk bertugas dengan alat pelindung diri yang ideal gitu. Mudah-mudahan dengan video ini Sobat Dokwam jadi punya gambaran seperti apa kami para tenaga kesehatan bekerja. Terus kenapa bolak-balik tuh tenaga kesehatan keluar-keluar gitu mengenai APD dan kita menuntut APD itu harus lengkap gitu, karena sepenting itu untuk proteksi diri sendiri dan juga untuk pasiennya. Mudah-mudahan dengan Sobat Dokwam nonton video ini juga jadi lebih mengerti prosesnya seperti apa. Jangan lupa untuk cuci tangan, tetap di rumah dulu, jangan kemana-mana. Semoga wabah atau pandemi ini cepat berlalu, Indonesia bisa menghadapinya dengan kuat, dengan fasilitas dan tenaga yang memadai, tidak ada lagi korban dari tenaga kesehatan, baik dokter, perawat maupun petugas-petugas kesehatan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube Dokter Awal.